Halo pemirsa, selamat pagi, siang, sore, dan malam kapanpun Anda mengakses channel video ini. Saya Divi dari channel Sukses Utopia, seorang intuitive advisor, analis energi, dan fitness. Membahas seputar Law of Attraction Indonesia melalui pendekatan metafisika dan hukum spiritual alam semesta. Dan untuk video Law of Attraction Indonesia ini terbagi menjadi beberapa bagian yang pemirsa bisa ikuti untuk mendapatkan gambaran atau materi yang utuh lengkap. Untuk itu link-link video yang terkait sudah saya pasang di deskripsi di bawah. Baiklah, simak terus video sampai habis, silahkan subscribe buat yang belum, dan jangan lupa nyalakan loncengnya, agar Anda mendapatkan informasi-informasi yang terbaru dari channel ini setiap minggu. Pemirsa, kali ini kita akan membahas sadar makmur menggunakan lamun. Bertentangan dengan apa yang mungkin dikatakan guru sekolah ketika melihat Anda menatap keluar jendela kelas, melamun membiarkan pikiran mengembara. Saya sering melakukan ini saat masih duduk di bangku sekolah dasar. Alhasil, ini membuat guru-guru saya jengkel karena saya tidak perhatian terhadap materi yang disampaikan di depan kelas. Tapi tahukah Anda, melamun dan membiarkan pikiran mengembara bisa menjadi langkah pertama yang ampuh dalam mencapai tujuan Anda, termasuk menciptakan kemakmuran Anda di masa depan. Melamun mungkin tampak seperti membuang-buang waktu, ya. Tapi penelitian menunjukkan bahwa beberapa jenis lamunan dapat bermanfaat. Artinya tidak semua di sini, ya. Mereka membantu orang untuk mengeksplorasi ide, membayangkan situasi, dan mendapatkan perhatian yang lebih baik tentang masa depan mereka, yang semuanya berkontribusi pada kesuksesan seseorang. Sejarah mencatat tentang tukang melamun berprestasi tinggi seperti Albert Einstein dan Isaac Newton. Semuanya menjalani sebagian besar hidup mereka dalam imajinasi. Komunitas ilmiah mulai memvalidasi efek positifnya, termasuk studi dari Universitas California, Santa Barbara, Amerika, menemukan bahwa orang yang membiarkan pikirannya mengembara saat melakukan tes berpikir kreatif, hasilnya adalah 41% lebih baik daripada yang lain. Melamun, pengalaman membiarkan pikiran Anda berkelana ke masa lalu atau kemungkinan masa depan. Bisa bermanfaat atau tidak bagi kesejahteraan Anda dalam hidup dan kesuksesan di tempat kerja, itu semua tergantung pada jenis lamunan yang Anda lakukan. Jenis lamunan yang disarankan oleh lamunan positif konstruktif istilahnya. Ini terkait dengan keterbukaan untuk mengalami, mengeksplorasi ide, imajinasi, perasaan, dan sensasi. Keterbukaan terhadap pengalaman sebagai salah satu ciri kepribadian yang terkait dengan kebahagiaan, emosi positif, dan kreativitas. Jenis lamunan yang negatif, ini menampilkan emosi yang tidak menyenangkan seperti kecemasan, rasa bersalah, takut gagal, fantasi obsesif, bermusuhan, dan agresif tentang orang lain. Penelitian menyebutkan, cara Anda melamun mempengaruhi kesejahteraan Anda secara keseluruhan. Maksudnya, kesejahteraan di sini adalah keadaan sehat, damai, dan makmur. Melamun yang konstruktif terkait dengan kebahagiaan dan kreativitas. Tapi lamunan yang negatif bisa memicu depresi. Seperti halnya kondisi hipnosis, melamun sangat dilarang saat Anda membutuhkan kesadaran penuh, konsentrasi saat bekerja seperti mengendarai kendaraan, atau melakukan tugas lain yang menuntut perhatian. Sebaiknya Anda tidak melamun. Kemudian, kapan melamun itu bisa bermanfaat? Penelitian lain menemukan bahwa dengan melamun, seseorang memiliki kesempatan untuk memikir masa depan dan tujuan jangka panjang mereka. Hal itu akan membantu orang untuk merencanakan hidup mereka. Semacam merencanakan kisah hidup di masa depan, mengatur dan mengantisipasi tujuan masa depan secara pribadi, dan memberikan rangsangan mental dari kemungkinan skenario masa depan, termasuk reaksi emosi orang lain dan diri kita dalam menanggapi peristiwa yang dibayangkan. Melamun dan realitas masa depan Anda. Melamun bisa menciptakan realitas di masa depan ternyata. Kehidupan saya yang sekarang salah satunya adalah hasil dari lamunan masa kecil. Apa isi lamunan masa kecil saya? Saya seringkali melamun dan melihat diri saya sendiri memberi uang kepada seorang nenek-nenek tua peminta-minta. Gambaran ini spontan muncul begitu saja. Setelah dewasa, saya baru sadar bahwa gambaran spontan yang muncul tentang memberi uang kepada seorang nenek-nenek
ketua peminta-peminta tersebut adalah pesan bawah sadar atau pesan dari kesadaran yang lebih tinggi atau roh untuk saya berbagi dalam kehidupan ini menjadi berkelimpahan untuk jadi saluran berkat bagi sesama. Baiklah, kembali ke melamun atau lamunan. Dengan menggunakan cara yang dijelaskan ini, Anda dapat menentukan tujuan dan menggunakan lamunan untuk membantu mencapainya. Tapi cara melamun yang efektif dan bukan sekedar melamun. Karena sebagai pribadi yang sudah dewasa tentu akan menggunakan lamunan, tetapi secara lebih sadar dan terkendali sesuai dengan tujuan. Dalam hal ini, Anda mengizinkan diri Anda sendiri untuk bermimpi dan bermain seperti saat masa kecil dulu. Apa yang ingin Anda wujudkan di masa depan untuk kehidupan yang makmur atau tujuan yang lain juga bisa Anda gunakan di sini. Seperti anak kecil yang tidak terbatasi imajinasinya, anggaplah Anda punya semua kekuatan dan sumber daya. Apapun yang Anda butuhkan untuk mewujudkan cita-cita Anda yang terdalam. Apakah Anda mempunyai tujuan atau sesuatu yang ingin diwujudkan? Sekarang ikuti langkah-langkah ini. 1. Buat daftar apa yang penting bagi Anda tentang tujuan Anda. Semua alasannya ditulis. Mengapa Anda menginginkan hal tersebut dan mengurutkannya berdasarkan nilai penting. Dari daftar itu coba pilih satu yang Anda rasa paling penting dibanding yang lain. Jadikan ini prioritas tujuan. 2. Masuki kondisi melamun. Apakah perlu saya ajarkan bagaimana Anda melamun? Sebenarnya ini alami ya. Baiklah, Anda bisa melakukan ini. Coba sekarang ingat-ingat peristiwa di masa lalu atau masa kecil yang membuat Anda sangat bahagia, sangat senang. Pokoknya momen indah yang menimbulkan perasaan positif dan membuat Anda sangat berdaya. Pertahankan gambaran dan perasaan itu sejenak. Hidupkan perasaan itu, bawa dan rasakan itu sampai ke sekujur tubuh Anda. Nah, Anda sudah dalam kondisi melamun sekarang dan frekuensi gelombang Anda sudah turun ke alfa istilahnya. 3. Lalu mulailah dalam kondisi melamun, sekarang pejamkan mata. Bayangkan Anda melayang keluar dari tubuh Anda dan pergi ke masa depan. Ketika saat di mana Anda telah mencapai tujuan ini. Perhatikan gambar, suara, dan perasaan Anda. Bisakah Anda membuat gambaran ini lebih jelas dan hidup? Bersama siapa saat itu? Berada di mana? Melakukan apa? Untuk kemakmuran, Anda bisa membayangkan liburan ke luar negeri, menginap di hotel kelas 1, naik pesawat kelas 1, atau sedang mengawasi jalannya bisnis di perusahaan Anda sendiri, dan sebagainya. Tempatkan diri Anda sebagai pelaku dalam gambaran di masa depan ini. Lakukan ini, lamunan, dan gambaran di masa depan minimal 5 menit. 4. Dari tempat di masa depan saat berbalik dan melihat ke belakang, percayalah dan biarkan pikiran bawah sadar bekerja sama dengan alam semesta, memperhatikan apa yang perlu diketahui, dan membantu Anda agar dapat mencapai tujuan Anda. 5. Akhiri lamunan. Jangan langsung membuka mata dulu. Perlu ada transisi kesadaran dulu. Jadi nanti akan bisa kaget dan terjadi perubahan kesadaran secara seketika. Untuk itu lakukan sebagai berikut. Katakan ke diri sendiri, saya akan bangun dengan kondisi yang rileks, nyaman dan segar setelah hitungan ketiga. 1. Buka mata perlahan-lahan. 2. Tarik nafas sambil meregangkan tubuh. Kemudian hembuskan. 3. Sadari sekeliling Anda sejenak dengan kelima panca indera Anda, supaya Anda tidak kehilangan orientasi terhadap lingkungan sekitar. Nah, sekarang Anda sudah kembali ke kesadaran seperti biasa. Baiklah pemirsa, itu bagian ke-114 dari video Law of Attraction Indonesia. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai di sini dulu. Sampai bertemu di bagian berikutnya. Silakan subscribe buat yang belum. Dan jangan lupa nyalakan loncengnya agar Anda mendapatkan informasi-informasi yang terbaru dari channel ini setiap minggu. Sampai jumpa.